Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 10 perkoperasian yang beranggotakan Ahmad Ridho Alfarizi, Anel Kamalini, Munjiah Juniarti, dan Kailan Naswa Yaswa Azahra. Sejarah pengertian asas dan landasan koperasi. Koperasi merupakan suatu kerjasama yang berdasarkan asas kekeluargaan di mana tujuan utama adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Asas koperasi sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Landasan koperasi, landasan idis, landasan struktural, landasan operasional, landasan mental. Tujuan, prinsip, fungsi, dan peran koperasi. Tujuan koperasi untuk ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Prinsip koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengolahan dilakukan secara demokrasi. Fungsi dan peran koperasi berdasarkan UU. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup manusia dan masyarakat. Jenis-jenis koperasi berdasarkan bina usahanya. 1. Koperasi produksi. Yang kedua, koperasi konsumsi. Yang ketiga, koperasi jasa. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Yang kelima, koperasi serba usaha. Berdasarkan status anggotanya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Yang kedua, koperasi pasar. Yang ketiga, koperasi sekolah. Yang keempat, koperasi pondok pesantren. Yang kelima, koperasi mahasiswa. Berdasarkan tingkatannya, yang pertama koperasi primer, yang kedua koperasi pusat, yang ketiga koperasi gabungan, dan yang keempat koperasi induk. Pengertian koperasi, perangkat organisasi sekolah. Yang pertama rapat anggota, pengurus, pengawas, dan penasihat koperasi sekolah, dan yang terakhir pelaksanaan HTM koperasi sekolah. Sumber pemodal koperasi, modal sendiri dan modal luar atau bisa disebut modal asing. Yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang bersumber dari pinjaman ke pihak lain. Modal penyertaan, sejumlah uang atau barang modal yang ditanamkan oleh investor. Selanjutnya adalah sisa hasil usaha atau SHU. Pengertian SHU, total pendapatan koperasi yang didapat dalam waktu 1 tahun yang sudah dikurangi beban-beban dan kewajiban lain termasuk pajak. Prinsip pembagian SHU ada 4. 1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. 2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. 3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka. 4. SHU anggota dibayar secara tunai. Berikut ini adalah rumus penghitungan SHU. Nah, yang terakhir ada prosedur pendirian koperasi. Prosedur pendirian koperasi terbagi menjadi 2, yaitu prosedur pendirian koperasi umum dan prosedur pendirian koperasi sekolah. Berdasarkan Permen Nomor 9 Tahun 2018, ada 4 tahap pendirian koperasi umum dan tahap pendirian koperasi sekolah sebagai berikut. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat and thank you for watching.